Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka ya man awdahta lana subul al-hidayah. Nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Alladzi qad ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummata wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi. وقال الله تبارك وتعالى في محكم آياته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Rabb kita yang masih menganugerahkan kita kenikmatan yang sangat luar biasa. Baik itu kenikmatan lahir maupun kenikmatan batin. Tentunya yang paling utama dari semua kenikmatan itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang mudah-mudahan kita bisa menjaga, memelihara dan meningkatkannya sampai akhir hidup. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada suri tauladan kita, panutan kita, pemimpin kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta umatnya hingga akhir kehidupan. Alhamdulillah di pagi hari ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menaikkan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat subuh kita tadi diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semakin bersyukur dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bulan Rajab sudah berlalu. Bulan Ramadan sebentar lagi akan datang, dan hari ini kita masih berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, bulan yang penuh keistimewaan, namun banyak dilupakan oleh kebanyakan kaum muslim. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Usama bin Zaid. Beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni araka tasumu fi syahrin ma la araka tasumu fi syahrin mithli ma tasumu fi." Qal ayyu syahrin? Qultu Sya'ban. Qal Sya'ban baina Rajab wa syahri Rajab wa baina syahri Ramadan. Yaghfal an-nasu fihi anhu, yarfa'u fihi a'malul ibad, fa uhibbu an yarfa'a 'amali wa ana sham. Rawahu An-Nasai. Yang artinya Rasulullah SAW suatu ketika pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya yang bernama Usama bin Zaid. Beliau berkata, "Wahai Rasul, aku tidak pernah melihatmu banyak berpuasa di bulan yang mana aku tidak menyaksikan atau melihatmu berpuasa lebih banyak di bulan yang lain." Maka kemudian kata Rasulullah SAW, "Bulan apa itu?" Dia bertanya kepada sahabat. Kemudian Rasulullah SAW atau sahabat Usama ini menjawab, "Qultu Sya'ban." Aku mengatakan bulan ini bulan Sya'ban. Jadi Usama ini tidak pernah melihat Rasul SAW banyak puasa sunnah di bulan yang lain kecuali bulan Sya'ban. Dan itu disampaikan langsung di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qal Sya'ban ma baina Rajab wa syahri Ramadan. Rasulullah SAW jelaskan bahwa Sya'ban itu adalah bulan antara Rajab dan bulan Ramadan. Yaghfalun nasu anhu fihi. Banyak manusia yang lalai dalam mengisi bulan Sya'ban. Yarfa'u fihi amal ibad. Padahal di dalamnya di bulan Sya'ban itu akan diangkat, dilaporkan amal-amal hamba-hamba. Fa uhibbu an yarfa'a amali wa ana shaimun.
Kata Rasulullah SAW, saya sangat suka apabila amal-amal ibadahku ini diangkat, dilaporkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan dari Al-Imam An-Nasa'i dan juga imam yang lainnya. Tetapi kebanyakan kita cenderung melupakan tentang keutamaan yang ada di dalamnya. Salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah berbanyak puasa. Mengapa Rasulullah SAW banyak puasa di bulan Sya'ban? Sebagaimana dijelaskan secara tersurat di dalam hadis ini, beliau ingin agar ketika beliau berpuasa itu, disitulah momen di mana amal-amal ibadah hamba Allah itu diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sedang dalam keadaan berpuasa, sangat dimungkinkan amal-amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya tentunya, maukah amal kita yang sudah kita kerjakan selama 11 bulan yang lalu, sebelum bulan Sya'ban ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti jawabannya mau. Agar amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Sya'ban inilah bulan di mana kita mempersiapkan segala sesuatunya sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, biasanya di bulan Ramadan itu kita suka atau pernah juga membaca doa yang agar ibadah kita itu diterima. Di dalam satu ayat Al-Quran disebutkan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap amal ibadah baik itu adalah dari orang-orang yang bertakwa. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban ini bulan antara Rajab dan bulan antara Ramadan. Bulan antara Rajab dan bulan Ramadan. Oleh karenanya, salah satu makna yang mungkin bisa kita temukan dari kata Sya'ban secara bahasa, secara lughawi, secara etimologi, itu dari kata sya'bun. Sya'bun itu cabang atau pecah. Jadi tasya'ab itu artinya berpecah ataupun bercabang-cabang. Artinya amal ibadah kita itu harus dibanyakan, ditambah, atau dengan kata lain adalah digiatkan, dimotivasikan dalam diri kita agar kita bertambah amal ibadah kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari kata bahasa, Sya'ban ini juga diartikan sebagai mazhara baina syai'ain, yaitu sesuatu yang nampak antara dua hal yang bersisi ataupun bersampingan, yaitu antara Rajab dan Ramadan. Sya'ban ini muncul ataupun nampak. Nah, sehingga perlu banyak perhatian bagi kita ya untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan waktu yang kita miliki di bulan Sya'ban ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya ketika kesempatan di mana amal-amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala diangkat di bulan Sya'ban ini, maka kita sedang melakukan amal kebaikan. Salah satu amal kebaikan yang dianjurkan adalah berpuasa, ya, khususnya berpuasa sunnah. Nah, ini yang dianjurkan, ini yang disunahkan. Jadi bukan cucuran yang disunahkan. Kebanyakan kaum muslimin di Indonesia menjelang Ramadan yang diperbanyak adalah cucuran. Cucuran tingkat RT, cucuran TKM, cucuran di sekolah, cucuran di kantor. Jadi setiap hari cucuran. Ini yang terjadi. Padahal yang dianjurkan adalah memperbanyak puasa. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini secara tersirat juga disebutkan tentang harapan kita agar ibadah kita itu diterima oleh Allah. Sebagaimana dalam doa yang sering kita baca di dalam Al-Ma'surat, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat ini seperti apa? Ilmu yang menjadikan pemiliknya itu semakin bertambah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin bersyukur, semakin rendah hati, semakin tawadhu dan semakin taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang bermanfaat.
Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bughd. Barang siapa yang ilmunya bertambah tapi ketaatan dan juga ibadahnya tidak bertambah di hadapan Allah, maka akan bertambahlah kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang kita minta kepada Allah adalah rizqan thayyibah, rezeki yang baik dan halal. Itu rezeki yang secara syariat sesuatu yang kita dapatkan itu adalah halal, baik, dan juga caranya itu juga adalah baik. Sehingga nanti ketika kita di alam akhirat, ketika kita mendapatkan pertanyaan, min aina iktasabtahu wa fima anfaqahu, dari mana engkau mendapatkannya dan kemana engkau membelanjakannya, kita bisa menjawab dengan baik pertanyaan tentang rezeki dan harta yang kita miliki. Kemudian yang ketiga adalah wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Ini harapan kita, mudah-mudahan semua amal kita yang kita kerjakan ya selama 10 bulan Sya'ban ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu amal ibadah yang wajib maupun amal ibadah yang sunnah. Nah, tentu saja diterima atau tidaknya amal ibadah kita itu adalah hak mutlak, hak absolut Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari kita yang bisa memastikan apakah amal kita itu diterima atau tidak. Salat kita selama ini apakah diterima atau tidak. Puasa kita selama ini apakah diterima atau tidak. Infak kita, sedekah kita, zakat kita apakah diterima selama ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tilawatul Quran kita, thalabul ilmi kita, apakah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Dari sekian amalan yang kita kerjakan mana yang diterima oleh Allah. Akan tetapi kita berhak untuk memiliki ataupun mempunyai harapan, namanya roja, harapan bahwa amal kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari mana harapan ini muncul? Dari mana harapan ini tumbuh? Dari doa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa agar amal kita diterima ini terus kita mintakan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari setiap amal ibadah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar, sesungguhnya Engkau Maha Melihat, dan sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui. Atau misalnya dalam kaitan doa Rabbana taqabbal minna salatana, ya Allah terimalah salat kami, wasiyamana, terimalah puasa kami, wasujudana, dan sujud kami, wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammin taqsirun ya Allah, dan seterusnya. Itu adalah harapan kita agar diterima amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu. Nah, selain berdoa, para ulama kita juga telah memberikan semacam tanda-tanda atau isyarat bahwa apabila kita mempunyai 3 ciri ataupun tanda ini, kita harus yakin bahwa amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa ciri ataupun tanda diterimanya amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Di dalam banyak sekali keterangan dari kitab-kitab yang sampai kepada kita, minimal ada 3. Ada 3 atau salah satu syurut dan 3 syarat bahwa amal kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syurut qabulil amal, syarat diterimanya amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat pertama? Syaratul awwal ayyakuna musliman. Syarat yang pertama amal ibadah kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah kita beragama Islam. Kita adalah sebagai seorang muslim. Karena dari amal seorang muslim lah ya, semua kebaikan, semua amal ibadah, semua amal soleh itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap muslim, yaitu orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat secara lisannya, secara alam sadar pikirannya dan juga perasaannya, dia sudah muslim. Jika dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka dia adalah seorang muslim dan berhak amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 2 kalimat syahadat ini bukan kalimat biasa. Oleh karena itu, misalnya pada tahun 1912 Kiai Haji Ahmad Dahlan tanpa ada ragu menuliskan 2 kalimat syahadat ini dalam lambang ataupun bendera Syarikatan Muhammadiyah. Mengapa? Karena beliau tahu
tahu betul bahwa dua kalimat ini yang akan mempengaruhi kehidupan seorang hamba, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, dua kalimat syahadat ini menurut para ulama yang pertama disebut dengan syahadatut tauhid. Ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Ketika seorang yang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, berarti dia sudah bertauhid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu tauhidul uluhiyah, tauhidul rububiyah maupun tauhidul asma wa sifat. Tauhid yang berkaitan dengan ketuhanan Allah. Ketika kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dalam kaitan rububiyah, berarti kita sudah yakin bahwa yang mengatur kehidupan di dunia ini adalah Allah. Yang menentukan hidup mati kita adalah Allah. Yang memberikan kita rizki dalam kehidupan kita di dunia ini adalah Allah. Yang menentukan kebaikan dan keburukan adalah Allah. Itu tauhidul rububiyah. Kemudian juga tauhidul uluhiyah, tauhidul ibadah, bahwa setiap amal ibadah apapun yang kita kerjakan itu niatnya hanya satu, lillahi, hanya karena Allah. Karena itulah inti daripada tauhidul uluhiyah. Kemudian tauhidul asma wa sifat dalam kaitan bahwa nama dan sifat Allah itu ditetapkan dan ditentukan oleh Allah, kita hanya wajib untuk mengimaninya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, jadi syahadat tauhid inilah yang kemudian menentukan arah kehidupan kita di dunia. Jadi seorang muslim yang mendapatkan garansi keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, bukan hanya di dunia tetapi juga di alam akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah harapan kita menjadi seorang muslim yang bertauhid. Yang kedua, syahadatun nubuwah atau syahadatul risalah. Kesaksian bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi dan Rasul Allah. Inti, tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka konsekuensinya, ya semua apa yang dicontohkan oleh beliau harus kita ikuti dan kita taati, ya, sebagai cara kita untuk menjadikan diri kita ini menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ayyakuna muslim, maka Islam ini adalah anugerah sekaligus juga pilihan Allah. Tidak semua orang diberi, tidak semua orang mendapatkan anugerah nikmat karunia, nikmat iman, nikmat Islam. Bahkan keluarga inti dari Nabi dan Rasul pun belum tentu. Mungkin kita pernah membaca di akhir-akhir surah At-Tahrim. Tadi dibaca surah At-Tahrim kalau tidak salah, rakaat pertama. Kalau diakhirkan atau sampai akhir, itu ada ayat yang memberikan penjelasan kepada kita bahwa seorang suami, seorang istri itu belum tentu selamat, walaupun suaminya itu Nabi. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihain fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad-dakhil. Istri perempuan dari Nabi Nuh dan Nabi Lut, keluarga itu. Walaupun suaminya seorang nabi, seorang rasul, belum tentu masuk surga. Justru dicap masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Karena tadi dia bukan muslim atau dia tidak beriman kepada Allah dan ajaran Rasul, Nabi dan Rasul. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat iman Islam itu adalah pilihan. Dalam ayat ke-132 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga kembali tentang bagaimana wasiat. Kita perlu dalam hidup ini sesekali menyampaikan wasiat. Jadi wasiat ini bukan hanya wasiat tentang harta peninggalan kita yang kelak akan kita tinggalkan menjelang wafat atau menjelang kematian. Tetapi yang paling penting adalah wasiat tentang kehidupan ini. Wasiat tentang bagaimana pentingnya misalnya sholat. Wasiat tentang bagaimana pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Wasiat tentang pentingnya kita istiqomah di atas jalan kebenaran. Ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, mumpung kita masih ada. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub pun mencontohkan demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wasqa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya bani, inna Allah astafa lakum dinan fala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya. Begitu pula juga dengan Nabi Yakub. Apa inti wasiatnya? Wahai anakku,
sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk agama ini, yaitu agama Islam. Maka janganlah kamu sekali-kali wafat meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ini wasiat. Jadi kalau setelah itu, setelah wasiat tentang kehidupan ini, tentang menjaga agama Islam, menjaga ibadah sunnah, baru mungkin wasiat-wasiat yang berkaitan dengan harta yang akan kita berikan. Itu pun kalau ada. Kalau tidak ada, ya sudah. Minimal apa yang kita ada, ya, itu kita wariskan. Karena selain warisan, ya, ada wasiat, ada juga hutang, ada juga biaya pengurusan jenazah yang menjadi tanggungan kita ketika kita meninggal. Nah, oleh karenanya agama Islam ini menjadi satu yang sangat penting, jadi faktor penting. Bahkan dalam hal waris saja mungkin sudah pernah disampaikan di dalam kajian tentang ilmu waris. Kalau ada keluarga inti, ayah, ibu, atau bapak, atau suami istri, kemudian anak-anaknya, ada yang kemudian pindah agama menjadi murtad, maka tidak mendapatkan hak waris dari ahli waris atau dari sesuai berwaris, dari yang mewaris, dari yang meninggalkan warisan. Ayahnya meninggal, hartanya banyak, tapi kemudian satu dari anak-anaknya itu misalnya murtad, menjadi non-muslim, maka tidak punya hak untuk mendapatkan warisan dari ayah. Ya, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, la yarithul muslimul kafiro walal kafiru muslimah. Tidak bisa mewarisi, ya, warisan berupa harta benda dari seorang muslim kepada orang kafir, sebagaimana juga orang kafir tidak bisa mewariskan hartanya kepada seorang muslim. Ini sudah ketentuan yang sabit, yang tetap dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, karena dengan itulah ya amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, musliman yang dalam artian Islam ya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diikuti oleh para sahabatnya, diikuti oleh tabi'in, para ulama yang salih, baik ulama terdahulu maupun ulama yang sekarang. Itulah jalan lurus sebagaimana yang kita mintakan di hadapan Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Adapun cap ataupun embel-embel atau istilahnya merek atau apa yang mengikutinya, itu bukan sebaik. Mungkin secara organisasi ada yang Muhammadiyah, ada yang Persis, ada yang PUI dan sebagainya. Mungkin secara gerakan dakwah ada yang mengikuti katakanlah kecenderungan ke Arab Saudi, kecenderungan ke Mesir, kecenderungan ke Pakistan dan seterusnya. Mungkin juga ya, ada kecenderungan mengikuti imam-imam mazhab ya, secara ketat. Ya, ada yang mengikuti Imam Asy-Syafi'i, ada yang mengikuti Imam Abu Hanifah atau Hanafi, ada yang mengikuti Imam Malik dan seterusnya. Tetapi ini kemudian bukan menjadi satu halangan kita untuk bersatu, menyatu dalam ikatan iman dan Islam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, yaitu Al-Quran dan hadis, dan janganlah tercerai-berai. Kenapa umat Islam ini dianggap masih belum kuat? Ya, karena masih belum bersatu secara sepenuhnya, masih tercerai-berai, ya masih belum bisa bersatu. Sehingga Rasulullah SAW menggambarkan tentang keadaan umat Islam di akhir zaman ini seperti buih di laut. Kata para sahabat, amin killah jannah yauman idin ya Rasulullah. Kita nanti di akhir zaman itu menjadi umat yang lemah, umat yang tidak berdaya, umat yang hanya mengikut saja. Apakah karena jumlah kami yang sedikit? Tidak. Kata Rasulullah SAW, tidak sedikit. Walakinnakum katsir. Kalian umat jumlah yang banyak, mayoritas, dominan. Ya, khususnya di Indonesia ini, ya kita masih dominan, masih mayoritas. Walakinnakum Gusa'un kabisa isai. Kalian itu seperti buih yang terombak-ambing di laut. Jadi tidak kurang penyergaan, sehingga dia banyak yang manfaatkan bangsa.
Ya banyak hal yang mungkin menjadi perhatian kita dan sorotan kita beberapa waktu belakangan ini kaitan kita menjadi sebagai seorang muslim. Kita hari ini mungkin sudah bergeser dari umat Islam terbesar di seluruh dunia, nomor 1 sekarang menjadi nomor 2. Kita kalah sedikit dengan Pakistan sekitar 4 jutaan. Jadi menjadi nomor 2. Tapi bukan jaminan kita bisa bergeser ke nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Nah maka umat Islam ini harus kuat. Bagaimana kekuatan umat Islam? Kita harus bersatu ya, dalam kaitan ya, menjaga bersamaan dalam akidah, jaga hal-hal yang menguatkan kita dalam ibadah maupun hal berdakwah, sehingga ya, bangsa lain ataupun umat lain atau orang lain yang punya kepentingan dalam Islam ini, mereka tidak mau ya, muncullah kasus-kasus yang tiba-tiba menjadi kaget kita dengan adanya kasus pagar lautan. Kalau adanya pagar ditanam di lautan, ini kan jadi kaget. Banyak orang yang tidak tahu tiba-tiba ada banyak pagar ya, sekitar 30 meter, 30 kilometer panjangnya kurang lebih. Jadi kaget. Setelah itu banyak dan kasus-kasus yang lain yang kaitan dengan tanah. Muncul lagi kemarin misalnya tiba-tiba ada kebijakan apa? Ya, biasanya atau di zaman Belanda dulu kita ngantri beras, ini ngantri gas 3 kg, gas LPG 3 kg. Jadi masalah itu. Nah ini makanya umat Islam kita harus punya bargaining position yang kuat, ya, baik itu ya di hadapan pemerintah maupun di hadapan umat, ya, di tengah-tengah umat yang ada. Nah maka di bulan Sya'ban inilah mari kita kuatkan ya niat kita dengan kita untuk memperbaiki kualitas iman Islam kita di hadapan Allah SWT, sehingga kita tidak hanya menerima begitu saja kita hanya besar secara kuantitas, tapi kita juga baik dan bermutu secara baik. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, maka syarat pertama amal ibadah kita diterima di hadapan Allah SWT adalah kita harus seorang muslim. Maka ayat-ayat tentang ibadah, ayat tentang syariat semuanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Tentang sholat ya ayyuhalladzina amanu. Misalnya sholat Jumat, idza nudiya lis-sholati fi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Orang yang beriman, orang yang Islam itu yang nanti akan diterima amal ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi seorang muslim yang baik, yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyarat tsani, syarat yang kedua agar ibadah kita itu, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, an yakuna mukhlishan li wajhillah. Hendaklah dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri daripada amal ibadah yang didasari keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama intinya tauhid. Di ibadah kita itu didasari oleh tauhid ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di amal ibadah kita itu ya ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beribadah kemudian ibadahnya itu ikhlas, jadinya adalah salah satunya intinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang ikhlas itu adalah orang yang tahu mana yang tujuan dan mana yang sasaran. Tujuan ataupun perantara. Kalau dalam bahasa Arabnya al-ghaya wal wasilah. Tujuan kita beribadah kepada Allah itu untuk apa? Kalau orang yang ikhlas, pasti dia tahu tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tujuan daripada beribadah kepada Allah adalah untuk mencari ridha Allah. Nah, sehingga kita jangan sampai diganggu ataupun dihalang-halangi oleh yang bukan tujuan. Al-ghayah atau yang maksud dengan tujuan adalah ketika kita melaksanakan suatu ibadah, kita sampai kepada adanya hadirnya ataupun datangnya keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Seperti misalnya dalam satu ayat dalam Al-Quran surah An-Nisa 114 Allah SWT berfirman bahwa tidak ada kebajikan la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa yu'ti ajran. Tidak ada kebaikan ataupun kebajikan di antara kebanyakan manusia dalam pembicaraan rahasia mereka kecuali di dalamnya ada anjuran untuk bersedekah, ada ajakan untuk beramal ma'ruf nahi munkar, ada ajakan untuk melakukan perdamaian atau berdamai di tengah-tengah manusia. Nah, barang siapa yang melakukan tiga hal tersebut atau satu dari tiga hal tersebut dalam rangka mencari ridha Allah, mencari ibtigha' mardatillah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kami akan berikan kepadanya pahala. Jadi orang yang ikhlas itu tahu mana tujuan, mana yang bukan tujuan. Maka dia fokus untuk mendapatkan tujuan dari ibadahnya, yaitu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah amal ibadah yang ketika dia melakukannya an yastawiya bainal madhi wad dam. An yastawiya bainal madhi wad dam, yaitu dia bisa konsisten antara pujian dan celaan. Jadi orang yang ikhlas itu yang paling gampang ketika kita melakukan refleksi diri, ya kita ini kalau dipuji itu senang atau tidak senang. Jangan sampai ada istilah kalau dipuji dia terbang gitu ya. Kalau dikritik, direndahkan atau dihinakan atau diejek, dia jatuh gitu. Atau dia tenggelam. Bagi orang yang ikhlas tidak berlaku. Adyastawi bainal madhi wad dam. Ketika dia dipuji dengan ibadahnya dia tidak berpengaruh. Ketika dia dicela, kritik ataupun direndahkan dengan ibadahnya juga tidak. Itulah ciri orang yang ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, ciri orang yang ikhlas itu adalah an yastawiya baina syukri wa sabr. Orang yang ikhlas itu dia bisa menyeimbangkan antara syukur dan sabar. Ketika dia diberi oleh Allah SWT kenikmatan, kemudahan, kelapangan, dia bersyukur. Ketika dia diuji oleh Allah SWT dengan kesempitan, kepayahan, penderitaan, kesulitan, dia bersabar. Itu ciri orang yang ikhlas. Inilah yang kemudian dipuji oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabathu syarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu syarra sabara fakana khairan. Sungguh unik urusan orang yang beriman itu, ya, semuanya kata Rasulullah. Apabila ia diberikan kemudahan, kenikmatan, kelapangan, kemudian dia bersyukur atas itu semua, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kemudian apabila dia diuji oleh Allah SWT dengan kesulitan, kepayahan, kesulitan, dia bersabar, maka dia juga mendapatkan kebaikan dari Allah SWT. Jadi orang yang ikhlas, dia bisa menyeimbangkan hidupnya baina syukri was sabr, antara syukur dan sabar. Yang kelima, ciri orang yang ikhlas itu adalah orang yang mendapatkan pengaruh ataupun athar dari setiap amal ibadah. Ketika misalnya Allah SWT mengatakan innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, ya sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau dia bisa menjaga dirinya dari perbuatan keji dan munkar setelah sholat, berarti ciri dia sholatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga adalah asarnya bisa melakukan amal ibadah yang lain atau ibadah yang berikutnya. Dengan kata lain, berkesinambungan, berkelanjutan. Hari ini kita sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Falah. Besok karena kita ikhlas ibadahnya hari ini, kita diberikan juga kembali kekuatan dan kemampuan ya oleh Allah untuk bisa hadir kembali di Masjid Al-Falah ini untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Thawabul hasanat al-hasanatu ba'd. Pahala langsung yang Allah berikan kepada kita kalau kita melakukan amal sesuatu dengan ikhlas adalah kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan amalan-amalan yang berikutnya. Dan yang inilah yang paling penting tentunya Bapak Ibu sekalian yang harus kita jaga agar ibadah kita, amal kita itu ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang berikutnya, yang ketiga, syarat amal ibadah kita itu agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang ayyakuna mutabiqan wa mutaba'atan lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dan bercontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba itu apa? Ittiba itu berdasarkan penjelasan para ulama, melakukan suatu amal dia tahu alasannya dan dalil. Ittiba'u qawlil qaili wa anta ta'rifu ma huwa dalil. Kau mengikuti ataupun melaksanakan suatu amalan dan kau tahu apa itu alasan ataupun dasar daripada amalan. Itu yang namanya ittiba. Berbeda dengan taklid. Taklid hanya ikut saja. Ittiba kita mengikuti yang disunnahkan, yang dicontohkan, yang diteladankan oleh Rasulullah SAW, ya, sesuai dalil dan petunjuk yang sampai kepada kita. Misalnya dalam sholat ketika misalnya kita sudah bersiap untuk berdiri melaksanakan ibadah sholat, diawali dengan takbiratul ihram, ya, kemudian kita awali rangkaian ibadah sholat kita itu dengan membaca doa iftitah atau doa istiftah. Nah, doa iftitah ini banyak riwayatnya yang sampai kepada. Nah, kita akan melakukan ittiba, mengikuti petunjuk dan contoh dari Nabi Muhammad SAW selama yang kita lakukan itu ada dasar hukumnya, ada dalilnya, dan kita tahu dan paham apa yang menjadi dasar itu. Seperti dalam doa iftitah tadi, mungkin ada yang membaca doa Allahumma ba'id baina khotoyaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i wal thalji wal. Ini salah satu doa kita yang sampai kepada kita dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana rawinya? Ini belum tahu. Dari mana jalannya? Nah, ini yang belum kita. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, yang kemudian ditakhrij oleh Abu Hurairah. Nah, kalau kita membaca doa ini, minimal kita tahu dalilnya itu bersumber dari hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi ittiba itu melakukan suatu amal yang ada dalil. Kemudian misalnya kita pun tahu kalau misalnya dalam hal puasa, kenapa kita dianjurkan puasa sunnah di hari Senin, di hari Kamis? Nah, kita amalkan itu karena kita tahu dalilnya sampai kepada kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita sholat duha? Kenapa kita sholat tahajud? Itu karena ada dalil-dalil yang sampai kepada kita. Itu yang disebut dengan ittiba. Nah, ittiba inilah yang akan menjadi tanda ataupun ciri amal ibadah kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Siapapun yang beramal yang mana amalannya tersebut tidak dicontohkan atau tidak dipraktekkan atau tidak ada dasar hukumnya dari kami, ya, tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya dan seterusnya, bahwa raddun, maka amal tersebut akan tertolak. Di sini pentingnya kita mempelajari ilmu hadis, ilmu riwayat hadis, agar kita yakin betul yang kita lakukan selama ini itu benar, bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dengan ittiba. Aja mas sekalian, para ulama pun memberikan semacam garis keras, ya, atau peringatan keras kepada kita, jangan kita membuat-buat amalan yang dianggap kreatif, ya, dianggap inovatif, tapi tidak ada dasar. Ini yang masuk dalam kategori yang disebut dengan al-ibtidah atau al-bid'ah. Sebagaimana perintah atau pelarangan Rasulullah SAW, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Fi riwayah wa kullu bid'atin dhalalah. Jadi kita tidak anjurkan untuk melakukan inovasi, ya, melakukan kreativitas dalam amal ibadah, karena ibadah itu hanya mutlak dicontohkan dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, kemudian juga ada dasar yang disebut dasar. Maka para ulama fikih membuat semacam aturan, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum pokok, hukum asal dalam ibadah itu larangan.
illa ma dalal dalilu ala ba'd, kecuali ada dalil yang boleh. Sholat, datang ke masjid kita sholat 2 rakaat, namanya sholat tahiyatul masjid. Itu tidak boleh kita lakukan kalau tidak ada dalil. Karena ada dalilnya, karena ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka kita lakukan. Tidak dakhala ahadukum al-masjid fala yusalliyan afala yabisanna ahadukum hatta yusalliya raka'atain. Apabila kalian datang masuk ke dalam masjid, jangan langsung duduk, sehingga dia sholat 2 rakaat terlebih dahulu, kemudian baru setelah itu boleh. Ini namanya sholat tahiyatul masjid. Kita tidak boleh melakukan ibadah seperti halnya sholat kecuali ada dasar hukum yang bolehkan kita lakukan. Sebaliknya dalam hal muamalah, al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ma dalal dalilu ala tahrim. Hukum asal dalam hal perkara muamalah itu boleh semuanya, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Para ulama hanya memfokuskan kaitan yang bab muamalah itu yang haram-haram saja. Ya. Misalnya kita boleh berjual beli, wa halallahu al-bai'. Allah menghalalkan kita melakukan semua transaksi jual beli, kecuali ada jual beli tertentu yang dilarang, yang tidak dibolehkan. Yang wa harrama riba. Allah mengharamkan riba itu sudah mutlak. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, ya, ciri ataupun syarat diterimanya amal ibadah kita di hadapan Allah itu yang ketiga adalah tidak guna muttabi'an atau ayat yakuna mutabiqan li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan tentunya ya 3 syarat ini ada dalam keseharian kita, dalam amal ibadah kita, sehingga kita punya harapan, punya roja, punya optimisme bahwa amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Sya'ban ini akan dilaporkan, ya akan dicatat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sangat dianjurkan kita sedang dalam keadaan berpuasa. Mudah-mudahan yang kita banyak puasa, ya walaupun mungkin menghadiri cucuran sebenarnya ya, tetapi jangan setiap hari. Ya. Kalau setiap hari akhirnya habis waktu kita untuk cucuran. Ya. Tapi kalau undang nggak apa-apa. Ya. Misalnya saya diundang, mungkin nanti kita undang cucuran nggak apa-apa. Baik, demikian Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan fadilah bulan Sya'ban ini, ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil intisarinya, dan mudah-mudahan juga Allah memberikan kita panjang umur, memberikan kita kesehatan dan motivasi, ya, untuk perbaiki amal ibadah kita selama ini dan bersiap untuk membuat persiapan-persiapan dalam kaitan pengelolaan dan pengaturan waktu kita dalam hal ibadah di bulan Ramadan. Karena inti daripada keberhasilan kita melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan adalah pada pengaturan waktu yang kita miliki selama di bulan Ramadan ini. Jangan sampai habisnya untuk urusan duniawi, padahal kita ingin fokus dan lebih konsentrasi dalam hal urusan ibadah, ya, urusan ibadah. Kadang-kadang ada sebagian orang yang secara fisiknya di masjid, itikaf misalnya, jalan-jalan 10 hari terakhir kan itikaf, tetapi pikirannya, perasaan darinya masih belum di dalam masjid, masih di luar, sehingga masih pegang handphone. Jadi bisnisnya masih jalan, di masjid masih transaksi bisnis atau masih transaksi yang lain dan lain sebagainya, ya, sehingga habis waktunya ya bukan untuk ibadah, bukan untuk urusan akhirat, tapi malah justru habis untuk memikirkan urusan dunia yang kita habis. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji'. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Mengenai warisan muslim ke kafir, ya, itu kira-kira ada peraturan. Pertanyaan saya, bagaimana dengan agama lain? Maka di Kristen juga begitu. Orang Kristen tidak boleh mewariskan kepada orang di luar Kristen. Ya, kalau berdasarkan hadis Nabi ini memang berlaku bagi semua agama. La yarithul muslimul kafiru walal kafiru al-muslim. Orang muslim tidak bisa mewariskan kepada orang kafir, atau sebaliknya tidak bisa mewarisi dari
muslim, seorang kafir, sebagaimana juga orang kafir yang apabila dia meninggal, dia tidak bisa mewariskan hartanya kepada orang muslim, atau orang muslim tidak bisa juga menerima warisan orang kafir. Ini berlaku bagi semua agama. Apakah itu tertulis dalam kitab suci mereka? Kalau tertulis atau tidaknya saya belum begitu mengetahui secara detail. Tetapi secara umum mereka tahu bahwa kalau beda agama itu tidak bisa mendapatkan warisan. Tetapi mungkin ada konsep lain selain dari warisan. Kalau ini kan secara khusus al-warasa, al-faraid. Kalau dalam bentuk yang lain selain warisan, seperti hibah. Bapaknya non muslim misalnya kan, karena tidak boleh mewariskan kepada anaknya yang menjadi mualaf yang muslim, mungkin dia ingin memberikannya bentuk hibah atau hadiah, itu tidak masalah. Kalau misalnya hanya dalam bentuk hadiah ataupun hibah. Tapi kalau dalam konsep warisan tidak boleh, ya, karena ilmu warisan itu khusus, ya, hukum dan syariatnya itu tertentu, gitu ya, khusus. Berbeda dengan mungkin bagaimana mungkin niatnya hibah atau niatnya adalah hadiah. Ini menjadi sesuatu yang mungkin perlu dibicarakan di dalam keluarga. Tapi secara umum memang mereka punya aturan bahwa kalau ada yang sudah keluar, dianggap keluar atau berbeda dalam hal keyakinan, dalam hal agama, maka dianggap sudah bukan dari bagian mereka. Itu sama. Ya, ya Pak. Jadi dalam di Indonesia itu berlaku hukum waris ada 3, Pak. Hukum waris perdata, hukum waris adat, dan hukum waris Islam. Nah, jadi di situ kalau yang jelas 2 hukum waris perdata dan adat itu tidak sesuai Islam. Jadi kalau tinggal sebagai umat Islam tinggal di Indonesia ada 2 pilihan. Kalau misalnya kita punya keluarga yang berbeda-beda, nah kalau memang kita sebagai kepala keluarga yang bijaksana atau ahli waris yang bijaksana, kita selesai secara Islam dulu. Nah, jadi setelah secara Islam itu mereka menerima, kita tidak perlu proses. Tapi apabila secara Islam yang keluarga tidak Islam kita terima, proses perdata atau pengadilan. Nah, kalau itu pun nggak bisa pun ada dulu baru pengadilan, Pak. Dari Islam ke adat baru pengadilan. Jadi itu ada ininya, ada aturan mainnya. Jadi di Indonesia itu difasilitasi karena memang di Indonesia beragam agamanya. Jadi itu mungkin tambahan. Jadi mungkin ini Ustaz pertanyaannya, apabila kita dari hukum Islam itu tidak puas, kemudian keluarga yang lain menuntut, dan kita berhak nggak menolak atau tetap mengikuti aturan main yang ada di Indonesia itu? Pertanyaannya itu mungkin. Ya, hukum waris ini menjadi hukum yang sudah jadi kompilasi hukum Islam, KHI, kompilasi hukum Islam, sama sebagaimana zakat, wakaf, artinya ada undang yang mengatur. Ya, oleh karena itu kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya, sebagaimana di akhir ayat-ayat tentang wajib, tilka hududullah, itulah ketentuan-ketentuan Allah. Maka ketentuan-ketentuan harus kita ikuti. Kalau kita beriman ataupun yakin dengan jalan kebaikan atau jalan kebenaran yang Allah pilihkan. Tetapi kalaupun misalnya kita tidak bersepakat di keluarga dengan menggunakan waris secara Islam, ya itu punya hak untuk misalnya menyelesaikannya secara adat atau secara perdata, secara hukum positif yang berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan hukum waris. Dan ini tentunya memang ada penengah ataupun perantara atau mediator yang sudah disiapkan oleh pemerintah dan kementerian agama. Ya. Tetapi dalam konteks hadis tadi, la yadkhul muslimul kafir wal kafirul muslim, itu adalah hukum waris secara Islam. Ilmu faraid, ilmu waris.
ilmu warosah, ilmu warisan secara Islam. Tapi tentunya ya kita pasti harus yakin bahwa apa yang sudah menjadi ketentuan Allah SWT dalam Al-Quran itulah pilihan yang terbaik. Tetapi kita punya ruang untuk berdialog, musyawarah, diskusi keluarga. Kita mau menggunakan hukum waris secara Islam ya, atau mungkin ya yang atau cara yang lain. Nah ini kembali kepada tingkat ketaatan dan juga komitmen kita terhadap agama. Kalau di daerah tertentu kan mungkin hukum adat itu sangat kuat. Di Sumatera Barat itu masih ya Pak ya. Sumatera Barat, di Lampung, di Sumatera Utara masih sangat kuat adat. Kayak misalnya kalau di dalam Islam kan kita karimis nuhabil unsayain, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1 ya, setengahnya. Nah di adat itu tidak berlaku, harus sama. Atau bahkan di suku lain mungkin perempuan bisa lebih banyak ya. Suku yang lain mungkin perempuan lebih besar dari bagian dari laki-laki. Nah ini tinggal pilihan kita untuk pakai hukum yang mana. Tetapi perlu kita ingat di akhir ayat tentang hukum waris itu di ayat surat An-Nisa itu Allah menegaskan tilka hududullah wa may ta'adda hududullah faqad dzalama. Itulah ketentuan Allah, barang siapa yang melanggar, melampaui ya nabrak ketentuan Allah, maka dia sudah berbuat dosa terhadap bangsa ini. Dalam ayat itu pilihan-pilihan tapi di akhir diberi peringatan. Maka ya tentunya kita ingin agar kita mendapatkan pilihan yang terbaik ya, dan mendapatkan keberkahan dari harta warisan yang kita berikan, kita tinggalkan untuk mewaris kita. Begitu Pak. Jadi Allah. Iya. Ada waktu 9 menit Pak. Ada. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk ini dulu, yang pertama untuk di Minangkabau Pak. Waris itu ada namanya pusaka tinggi. Pusaka tinggi itu dulu para nenek moyang dulu itu dia bikin sawah ladang itu. Dia memang sudah diniatkan untuk anak cucunya. Jadi karena dulu orang Minang itu laki-lakinya para perantau, yang di kampung itu tinggal perempuan dan anak-anaknya, maka semua harta hasil sawah ladangnya itu nanti dibagi-bagi untuk anak cucunya dan dikelola oleh para perempuan. Karena yang perempuan yang ada di rumah. Jadi itulah. Kemudian kalau yang hukum waris yang sesuai dengan agama itu hasil pencarian seorang bapak di rumah tangga itu dibagi sesuai dengan hukum waris Islam. Jadi yang laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Tapi kalau yang harta pusaka tinggi yang dulu memang para nenek moyang dulu yang sudah meniatkan bahwa ini untuk anak cucu saya, kalau pada suami bapak rombongan di rumah, ini untuk kamu bersama, ini untuk kaum. Jadi sudah dibagi-bagi. Itu yang tidak boleh diganggu-gugat sampai sekarang. Itu tidak boleh dijual, tidak boleh dibagi-bagi. Itu apapun bentuknya, kelola untuk bersama-sama. Jadi kalau ada yang susah, yaitu yang utamakan. Jadi itu di sana. Tentang pusaka tinggi yang mana? Kalau pusaka rendah itu yang hasil pencarian seorang kepala keluarga, itu dibagi sesuai dengan hukum agama. Kemudian yang kedua tentang waris orang kafir kepada mualaf atau anak yang seorang muslim. Dia punya perusahaan, kemudian perusahaan ini kan ada masa kontraknya. Selama misalnya kena 5 tahun. Selama 5 tahun itu hasilnya dibagi oleh keluarga yang non muslim, yang muslim tidak dapat. Kemudian habis masa kontraknya akan dibikin kontrak yang baru. Kontrak yang baru ini tidak ada lain kecuali anak yang si mualaf ini yang punya hak tanda tangan. Artinya kalau dia tanda tangan berarti kan jatuh ke dia. Nanti gimana secara ini? Kalau tadi nggak boleh orang kafir mewariskan kepada muslim, berarti secara aturan bahwa ada perusahaannya habis kontraknya akan diperpanjang, yang berhak tanda tangan hanya si yang muslim. Itu gimana? Terima kasih. Ini kembali kepada akadnya. Akad di mana orang tuanya tadi memberikan kewenangan atau hak kepada anaknya ini untuk mengambil alih
adalah kewenangan ataupun penguasaan terhadap perusahaan tersebut. Kalau akadnya tadi mungkin bisa jadi hanya diberikan karena ya anaknya tidak dalam kaitan mewarisi, maka itu masih boleh dalam konteks tadi hibah atau hadiah, tapi bukan mewariskan secara ketentuan hukum syariat tadi. Kan kalau misalnya ketentuan hukum syariat tadi syaratnya harus dia seagama, itu sekian. Kalau misalnya tidak keyakinan itu tidak memenuhi syarat dia bisa menerima warisan. Jadi bahasanya mungkin atau akadnya itu adalah bukan warisan. Nah, nanti tinggal mungkin secara tadi mungkin perdata akhirnya secara peninggalan di notaris mungkin tercatat ini sebagai warisan gitu ya, secara warisan mungkin di notaris. Tetapi secara hukum Islam, hukum syariat itu bukan warisan sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi kembali kepada akad. Ini pentingnya kita menegaskan akad di awal. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, tegaskan kembali tentang pemenuhan terhadap akad-akad tersebut. Karena akad-akad inilah yang akan menentukan arah perjalanan berikutnya. Tanda tangan si anaknya yang mualaf ini itu akan berlaku ya. Mungkin secara syariat itu kalau misalnya ya itu adalah warisan misalnya. Tapi kalau misalnya itu belum diwariskan, dia hanya berhak atas perusahaan itu hanya secara perdata saja, secara muamalah yang ada berlaku di Indonesia. Dan akad-akad ini memang yang harus kita teliti ulang dari awal. Maka Rasulullah SAW itu melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah memang dimulai dari penentuan akad sampai turun ayat tentang kewajiban kita untuk memenuhi akad tadi. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Atau ayat yang berkaitan dengan pencatatan setiap transaksi. Transaksi di sini ya bukan hanya transaksi jual beli, tapi semua aktivitas yang berkaitan dengan keharta bendaan. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu. Kata-kata faktubuhu ini sebetulnya ya secara tidak langsung adalah jelaskan dulu akadnya, clearkan dulu akadnya. Jangan sampai terjadi permasalahan di kemudian hari. Kemudian misalnya ternyata kita dapati banyak kasus yang mungkin sekarang ini sedang marak gitu ya, kaitan akad ini. Ya kaitan dengan akad tanah. Misalnya kemarin di Bekasi ada yang digusur katanya kan, kaitan dengan ketidakjelasan status daripada akad, kemudian juga kekuatan badan hukum dari kekuatan hukum dari sertifikat yang ada itu, HJB, SHM dan lain sebagainya. Ini kembali pada akad. Atau juga kembali kaitan dengan transaksi kita selama ini. Selama ini misalnya kita menggunakan jaminan kesehatan nasional JKN melalui BPJS, Badan Jaminan Sosial. Nah ini kita akadnya juga kurang jelas. Akad BPJS ini kurang jelas. Makanya di awal-awal itu ada yang mengusulkan ada alternatif misalnya BPJS yang syariah yang akadnya jelas. Nah ini berimbas kepada ya ketidakjelasan transaksi kita selama ini dalam kaitan mengakses dana, mengakses fasilitas BPJS tersebut. Ini kembali pada keakadan. Akad. Maka pertanyaan Bapak Ketua Yayasan tadi ya, sebaiknya agar lebih bijak dan bijaksana ya dijelaskan dulu akadnya ya. Seperti apa sih ayatnya itu memberikan hak ataupun kewenangan kepada anak itu untuk menguasai perusahaan sehingga dia punya kewenangan untuk mengelola atau menentukan perusahaan tersebut. Jadi memang kembali ke situ. Kalau misalnya akadnya waris, ya tidak sah warisnya. Tapi kalau misalnya akad mungkin tadi selain daripada waris yang tercatat dalam syariat notaris itu beda ya, misalnya ini kekautan. Seperti itu mungkin ya. Saya mudah-mudahan kita diberikan kesadaran oleh Allah SWT untuk menjaga komitmen kita terhadap akad-akad. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil. Ya ini berlaku bagi semua aspek dalam kaitan dari waris, dalam hal wasiat, dalam hal hutang piutang, dalam segala hal. Itu Allah luar biasa maha bijaksana dan muamalah yang kita jalankan dalam kehidupan hidup. Mudah-mudahan Allah berkahi dan meridhoi kita dan jadikan kita semakin yakin itu agar semua syariat yang Allah Subhanahu wa taala
baik di bidang ibadah, muamalah maupun bidang agama. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullah. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan singkat aja, Tad. Biasanya bulan Sa'ban ini di masyarakat itu ada kegiatan malam nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban. Mohon penjelasan dalil dan kegiatannya kemana. Terima kasih. Ya, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW tadi, itu memang ditegaskan tentang pentingnya kita untuk memperbaiki amal ibadah kita, dan akan ada momen di mana amal kita diangkat, dilaporkan kepada Allah SWT. Secara khusus ini terjadi di seluruh bulan Syawal, dari mulai tanggal 1 sampai dengan akhir bulan Syawal. Tapi ada sebagian juga yang berdasarkan pada hadis yang berkaitan dengan keutamaan malam atau pertengahan atau nisfu Sya'ban, ya, itu memang banyak sekali riwayat yang sampai kepada kita tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah melakukan ritualnya. Kalau di dalam banyak hadis yang sampai kepada kita tentang anjuran untuk banyak berdoa, anjuran untuk banyak membaca Al-Quran, anjuran untuk membaca sholawat, anjuran untuk banyak zikir, istighfar, itu memang ada. Tetapi misalnya dengan dikhususkan melakukan ketentuan tertentu, ya dengan rangkaian ibadah tertentu, itu yang tidak. Misalnya maaf, ya tidak sampai kepada kita misalnya harus membaca satu surat tertentu, ayat tertentu yang sekian kali dan kemudian dilakukan berulang kali. Itu maksud tidak ada asalnya sampai kepada. Itu kebanyakan memang didasari atas kebiasaan ataupun tradisi. Tapi secara umum bulan Sya'ban ini adalah bulan utama, itu semua ulama menyepakati. Termasuk hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, dan keistimewaan di malam pertengahan Sya'ban itu pula juga memang diakui oleh para ulama tentang kita melakukan ibadah yang sungguh-sungguh. Tapi secara khusus melakukan kegiatan ataupun acara ritual tertentu, itu yang tidak sampai kepada kita dari Nabi Muhammad SAW. Intinya secara hukum ataupun hikmahnya bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan yang utama, bulan istimewa, namun ya tentu kita jangan sampai membuat sesuatu yang justru malah membuat bulan Sya'ban ini menjadi sesuatu yang kurang baik dari hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dicontohkan apa yang menjadi contoh dan teladan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya kita ibadah secara sungguh-sungguh dengan khusyuk, dengan komitmen kita untuk memaksimalkan ibadah di bulan ini, berharap bisa bertemu dengan bulan Allahumma barik lana fi bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan itu saya menjadikan kita semakin yakin dengan keutamaan kita selama bulan Sya'ban ini, dan juga Wallahu a'lam. Baik, cukup ya, karena sudah masuk waktu suruh akhiri. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dan dijauhkan dari segala macam musibah, bala, dan mudaratan dalam dan Nasrullah al-Karim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.